Presentasi studi kasus manajemen risiko di bidang keuangan oleh Susanti Wulandari DIN 220107223, dosen Ibu Murdaningsih, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Kasus spesifik market risk PT Gudang Garam Tbk. Overview. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Gudang Garam sempat menjadi perusahaan yang mendapat dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melanda Indonesia. PT Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan laba bersihnya sebesar 0,9% akibat melemahnya nilai rupiah. Hal ini dialami oleh PT Gudang Garam karena perusahaan membutuhkan bahan baku utama berupa tembakau dan cengkeh yang berkualitas untuk produk mereka. Sementara kualitas panen tembakau dan cengkeh lokal yang menjadi bahan baku utama tersebut sangatlah bergantung pada cuaca. Faktor cuaca yang kini sering tidak menentu mengakibatkan penurunan kualitas panen kedua bahan baku tersebut. Sumber risiko. PT Gudang Garam terpaksa harus mengimpor persediaan bahan baku mereka dari luar negeri untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan laba bersih perusahaan karena dampak tersebut. Selain itu, penurunan pendapatan dan laba bersih PT Gudang Garam disebabkan oleh aturan pemerintah karena sebelumnya industri rokok diberatkan dengan aturan pemerintah, yaitu Regulasi Mengenai Rokok PP Nomor 109 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2012. Aturan itu mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC yang dicanangkan oleh WHO pada tahun 2003. Salah satu aturannya berupa kenaikan bea pita cukai yang secara terus-menerus dan juga kewajiban menampilkan gambar-gambar seram dari bahaya rokok pada kemasan dan iklan rokok. Biaya pita cukai dan PPN Gudang Garam pada tahun 2013 mencapai 29 triliun atau setara 67% dari total beban biaya pokok penjualan gudang garam. Jika dibandingkan dengan pendapatan penjualan, maka biaya pita cukai gudang garam tahun 2013 setara dengan 54% hasil pendapatan penjualan perusahaan. Artinya 54% dari total pendapatan penjualan gudang garam tahun 2013 digunakan untuk membayar bea pita cukai dan PPN. Selanjutnya, jika dilihat dalam beberapa tahun belakang, kontribusi biaya pita cukai dan PPN tersebut nilainya selalu di atas 50% dari total pendapatan penjualan gudang garam. Bagaimanapun itu, perusahaan harus tetap mengeluarkan dana untuk membayar besarnya biaya pita cukai sesuai aturan. Kemudian,
Ditambah dengan kewajiban perusahaan menampilkan gambar-gambar dari bahaya dan dampak negatif rokok pada kemasan serta iklan produk secara tidak langsung akan mengurangi minat para konsumen untuk merokok. Hal ini tentu saja akan menurunkan penjualan rokok, termasuk rokok gudang garam itu sendiri. Dan dampak lainnya dari ketatnya aturan pemerintah dalam industri rokok adalah gudang garam harus mengurangi dan menghemat biaya perusahaan yang lainnya. Cara mendeteksi spesifik market risk merupakan risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Kasus ini termasuk dalam kebijakan yang diberlakukan pada sektor industri yaitu rokok. PT Gudang Garam ikut merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan. Hal itu kemudian juga berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Tindakan koreksi dan pencegahan. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Gudang Garam untuk menanggulangi risiko tersebut adalah dengan melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya, terutama karyawan borongan sigaret kretek tangan atau SKT, dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan mendatang akibat bertambah ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan manajemen risiko diharapkan berfungsi dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip dalam manajemen risiko. Terima kasih.